Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Ustadz Haji Syamsuddin, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla Al-Muhajirin Al-Ustadz Muhammad Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Saumin, kita Bapak Haji Ibnu Mukti, dan para sesepuh semuanya, para pengurus Musalla Al-Muhajirin, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat Allah yang luar biasa masih diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah, juga nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat ini ada pada diri kita sehingga kita terus bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja karena sudah malam ya, anak-anak kita, ibu-ibu juga jamaah sekalian. Kita sudah ketahui bersama, sebetulnya kalau bicara menyantuni anak yatim itu tidak mengenal waktu ya. Kapan aja, waya apa aja gitu ya. Cuma memang kita banyak merujuk kepada pendapat-pendapat ulama gitu. Ya kalau Nabi ya, kita bercermin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an menyebutkan kata-kata yatim ya, kurang lebih yatim itu disebut di dalam Al-Quran ada 23 kali disebut yatim. Ini salah satu bukti ya bahwasanya yatim itu punya derajat yang luar biasa, punya keutamaan, dan menjadi kewajiban kita bersama bicara tentang yatim. Sampai 23 kali diulang di dalam Al-Quran dengan menggunakan sighah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sighah mufrad, ada yang menggunakan sighah jama', ada yang menggunakan sighah mutsanna. Dengan penyebutan yang berbeda-beda tadi, lalu disebut sampai 23 kali, ini udah nggak ditanya-tanya lagi dah. Kita nggak boleh mempertanyakan lagi bagaimana kita punya kewajiban dan ada kemuliaan ketika kita menyantuni anak-anak yatim. Ya Rasulullah sejak luar biasa ya, masih di dalam kandungan udah ditinggal. Kan Rasulullah itu punya julukan yang luar biasa,
Abul Yatama namanya. Ya julukan Nabi itu. Kan nama Nabi banyak banget ya. Salah satunya Rasulullah itu dikasih julukan nama Abul Yatama karena saking luar biasanya mencintai, menyayangi, menyantuni, peduli akan anak yatim. Ya, Abul Yatama, bapaknya para anak yatim. Ya. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya nama kunyah, Pak. Nama kunyah. Kita boleh juga tuh pakai nama itu. Misalkan saya punya anak namanya Hasbi. Saya panggilannya Abu Hasbi. Tuh, orang Arab suka begitu tuh. Nabi karena cinta banget sama anak yatim maka disebutnya Abul Yatama. Lalu ada sahabat Nabi yang suka kucing. Namanya siapa? Ayo, Abu Hurairah. Ya, banyak kucing rumahnya. Ada lagi yang kalau ngaji suka tidur. Abu apa namanya? Ya, ya. Kalau naum baru sekedar tidur doang. Abu Nawam, tukang tidur. Lah ngaji orang kita baru baca Fatihah, Al-Fatihah bin Yatil Qabul, plak, tidur. Abu Nawam tuh, bangetan. Tapi giliran udah selesai ngrenjal paling dulu makan nasi uduk. Ngrenjal. Itu kalau istilah Arab ada nama kunyah namanya ya. Nama kunyah tuh. Abu apa gitu ya. Abu Bakrin ya kan gitu. Ada dulu namanya Abul Aswad Ad-Duali ahli sastra Arab gitu ya. Itu pakai nama kunyah, pakai nama lakob boleh juga. Kita sering mengenal nama lakob itu karena disifati dengan kecerdasannya atau bisa jadi disifati dengan kepintarannya dan lain sebagainya kan gitu. Jadi ada nama lalu di belakangnya ada gelarnya, itu nama lakob namanya. Misalkan kalau saya kalau di Facebook tanya dah Abang Boboy. Saya kalau di Facebook namanya Muhammad Shadiq Al-Gantengi. Nah, Al-Gantenginya itu apa? Nama lakob namanya. Boleh nggak? Boleh aja. Karena bisa jadi Al-Gantengi itu jadi apa? Jadi doa. Minta sama Allah biar supaya cakep lahir batin. Boleh. Kecuali misalkan namanya bagus-bagus tapi ujungnya ada nama lakob. Tapi nama lakobnya yang buruk jangan. Gitu. Kalau kita ulama-ulama kita ada nama nisbah juga gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, boleh tuh. Haji Muiz Al-Cipetei wa Cinerei, apalagi itu. Nah, kalau dua tempat ya misalkan, nah itu namanya nama nisbah. Nah itu boleh. Nah kalau Rasulullah yang ngasih nama bukan Rasulullah sendiri. Ketika bicara nama kunyah tadi, sahabat menjuluki Rasulullah SAW sebagai Abul Yatama karena apa? Saking pedulinya kepada anak-anak ya yatim. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya sebaik-baik rumah itu ya. Sebaik-baik rumah adalah rumah di mana di dalam rumah itu ada anak yatim. Ini menjadi indikasi bahwasanya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita peduli kepada anak yatim. Tidak ada waktunya, tidak ada masanya, kapan saja. Justru bahkan sepanjang masa kita punya kewajiban untuk peduli terhadap anak yatim. Nah kita ngapa bikinnya tibang 1 tahun sekali? Bukan berarti kita tidak peduli terhadap anak yatim. Dan juga bukan berkenaan kita hanya dapat momen-momen tertentu saja peduli terhadap anak yatim. Tapi ini bagian daripada pengingat kepada kita semuanya. Karena banyak ulama yang menyebutkan tentang fadilah keutamaan. Salah satunya adalah fadilah bulan Muharram. Minggu lalu saya sudah ceritain ya Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanjun Naja was Surur ada menyebutkan salah satu di situ apa? Wa ra'sul yatimim sah. Maka kepala anak-anak yatim itu apa? Usaplah, watasaddaq, dan sedekahilah. Tuh. Makanya jangan berhenti tuh. Kalau berhenti di situ,
wa ra'sul yatimi imsah, maka kepala anak-anak yatim usaplah. Lah enak bener ya, gampang bener. Ada anak yatim, tong sini usap kepalanya, dah sono jalan. Wa ra'sul yatimi imsah wa tasaddaq, usap kepala anak yatim lalu apa? Sedekahlah kepadanya. Berapa aja yang kita mampu. Tadi Ustaz Amin bilang malam hari ini insya Allah ada sekitar 100 berapa? 135 campur tuh ya. Ada yatim, ada du'afa, ada janda. Ini bagian daripada apa? Mengingatkan kepada kita bahwasanya orang hidup harus punya jiwa sosial. Karena Al-Quran pun mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita ke atas doang terus, nggak ada bagus-bagusnya tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial kita. Jadi antara hablum minallah dengan hablum minannas. Teruslah dah kita, kalau emang sama bener kayak Nabi, bagaimana cara menyantuni anak yatim Nabi yang contohin kepada kita itu seperti apa? Bisa jadi kita punya kesulitan, akan tetapi minimal di dalam diri kita masih punya rasa bagaimana kita merasakan apa yang orang rasakan. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ternyata manusia itu masih diliputi dalam dirinya sesuatu yang tidak enak, yang buruk. Kecuali apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang itu bisa memelihara hubungan baiknya kepada Allah dan juga memelihara hubungan baiknya kepada manusia. Ini salah satu cara kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia, yaitu punya kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak kita. Nah sekarang kalau kita nggak peduli sama mereka bagaimana nih? Padahal apa ini? Kalau di sana ada kata-kata syubbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak kita sekarang ini bakalan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita turut prihatin juga Pak. Saya secara pribadi di rumah saya itu kan ya namanya rumah kita, dari mana aja ada jalanan, dari sono bocah jalan, dari sini jalan. Kadang-kadang malam-malam masih ada aja bocah geroyok-geroyok jalan. Itu kalau kita nggak peduli, sama aja kita tidak peduli dengan masa depan kita. Kadang-kadang kita suka ngomong kalau ada anak-anak pada nongkrong, pada ngobrol, pada yang kagak bener, dasaran bukan anak gua, biarin aja selagu-lagunya. Jangan begitu. Harus punya kepedulian yang tinggi. Ini anak-anak kita bakal menjadi pemimpin yang di masa akan datang. Makanya salah satu kita punya kepedulian terhadap mereka, ini kalau bisa jangan hanya 1 tahun sekali saja. Ini kan pasti teman-teman, ini anak-anak semuanya, anak-anak kita punya potensi. Ada yang suaranya bagus, suruh adzan. Adzan di musola emang apa? Walaupun dalam fikih bicara adzan, kalau anak itu belum tamyiz ya, belum akil balik, ada kemakruhan memang adzan. Tapi memberikan kesempatan kepada mereka boleh saja. Kalau memang dia sudah tamyiz, kan ada yang udah rada gede-gedean kan? Udah pasti nih, ada yang udah usianya 9 tahun gitu ya. Ada yang udah bahkan ada yang sudah akil balik gitu. Jadi kalau mereka pada datang ke musola, jangan dimusuhin. Bagaimana? Kasih kesempatan kepada mereka, apa adzan enggak apa-apa. Kalau misalkan enggak setiap hari, ya setiap minggu atau di waktu-waktu tertentu di hari libur, anak-anak ini enggak pada sekolah, ayo suruh adzan. Ini ada masjid, kalau ada bocah kecil diurak. Diurak. Diomelin. Enggak dikasih kesempatan. Bukti pedulinya kita terhadap anak-anak yatim bukan hanya tasoddaqnya saja, bukan hanya sodakohnya saja, tetapi bagaimana kita mendidik mereka. Kita ajarkan mereka adab, kita ajarkan mereka pribadi-pribadi yang baik, yang bertanggung jawab, kan gitu. Ini kan ada orang adzan kagak mau digantiin. Ada satu masjid begitu, orang adzan nggak bisa Pak,
Orang lain adzan nggak bisa kecuali dia. Memang apa ya? Miknya dicopotin, diumpetin sama dia. Saking apanya? Saking maruk ya mik. Dia nggak ngelihat bahwasanya di masa yang akan datang dialah anak-anak kita ini yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak kita sekarang ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, ini bagian daripada ihya'us sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau kita bicara sunnahnya Rasulullah banyak banget. Bisa jadi kita kesulitan untuk bagaimana mencontoh sunnahnya Rasulullah. Karena ini bertepatan dengan Muharram, Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan hurum yang 4 itu. Kemarin Imam Fakhruddin Ar-Razi ada menyebutkan bahwasanya ketika disebut bulan hurum itu annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsara thawaban. Di bulan hurum kalau kita berbuat buruk maka asyaddu iqaban, ganjaran dosanya juga lebih daripada bulan-bulan biasanya. Bagaimana dengan ketaatan kita? Aktsaru thawaban, lebih banyak pahala dan lebih banyak rahmat Allah yang turun kepada diri kita ketika kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan dalam rangka mensukseskan acara kita pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang luar biasa yang tak ternilai harganya. Yang mudah-mudahan kita semuanya nggak tahu dah, emang Allah segala yang tahu. Dan apa-apa yang kita keluarkan nggak ada yang sia-sia. Karena hakikatnya segala sesuatunya di sisi Allah itu kekal abadi dan semuanya ini menjadi saksi. Jadi saksi ya Pak? Jadi saksi semua. Ah, saya makan kagak ngeluarin duit bakal santunan ini. Lah, tapi kita ngapain? Ngikut datang. Ngapain? Doa sama-sama bareng. Atau tenaganya kita keluarkan, atau pikiran kita ngikut juga, ambil andil dalam acara ini. Duduk sama-sama. Kata Nabi, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafat alaihimul malaikah. Ketika kita duduk, lalu duduknya kita zikir kepada Allah, mengingat Allah, kecuali apa? Hafat alaihimul malaika. Kita diliputi oleh para malaikat. Kita nggak ngelihat aja. Bisa jadi di sela-sela kita itu ada siapa? Ada malaikat yang duduk bareng sama kita. Makanya mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, mintaan-mintaan kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, senantiasa kita dijauhkan daripada mara bahaya, wabah. Ya, kayak tadi saya kaget juga tuh. Waduh, pada pakai masker, saya kagak pakai ini. Saya bilang udah keterlanjuran kagak, udah kan gitu. Bukannya lagi berani banget ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur dan semuanya selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya ya mungkin selama ini banyak ketika bertegur sapa atau kita silaturahim ada hal-hal yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunin semuanya. Karena kalau dosa kita diampunin berarti apa? Doa kita lebih gampang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tradisi kita, ini kita anggap tradisi ya, nggak apa-apa dah. Kita bilang tradisi, tapi apa? Tradisi yang malam yukhalib syai'an an kitabin au sunnatin au atharin au ijma'in fahuwa mahmudun. Segala sesuatu tradisi masyarakat yang ada di masyarakat kita selama tidak bertentangan dengan Quran, hadis, athar sahabat, ijma ulama, maka ini semuanya terpuji. Dan ini pun bisa jadi hukum. Kalau kita nggak bikin tahun depan bisa jadi ada sesuatu yang ganjel, ada yang tidak enak.
Walaupun ini hanya jatuh setahun sekali, dan mudah-mudahan jatuh setahun sekalinya ini tidak mengurangi daripada nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih terus ada acara lagi ya. Film ini belum dibagi-bagi nih. Belum dibagi kan gitu. Tapi anak yatim doang kan yang dibagi. Jamaah mah kagak kan? Oh, makan ntar ya. Oh itu. Insyaallah makan gitu. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.